basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya karena telah dipesankan dari Bapak Kepala Sekolah agar tidak terlalu panjang seremoninya, langsung saja acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 kepada Bapak Nur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak Pengawas Bina, Bapak Sukarno MPD, yang saya hormati, kepada Bapak Solihin MPD yang saya hormati pula, dan Bapak Ibu Guru SMP 1 Karangadap yang saya hormati juga. Alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita pada hari ini insya Allah dalam posisi iman dan takwa, dalam posisi sehat dan aman. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat salam juga tidak lupa kita limpahkan kehadirat ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, PMM dijadikan syarat sebagai pencairan TPG. Ada bunyi seperti itu, kenaikan ranking kita sudah mencapai satu tingkat. Begitu dibicarakan agak lama sedikit, sudah sampai 22. Kemudian untuk ini mungkin ketika kita nanti sudah kegiatan ini, insya Allah nanti bisa menjadi 10 besar. Nah, kalau seperti itu dikatakan Pak Kabid, nanti kalau sudah sampai seperti itu mungkin tidak dijadikan syarat lagi. Artinya itu kita sudah aman begitu. Nah, Bapak Ibu saya hormati, untuk tujuan kali ini semoga untuk Karangadap ini yang PMM-nya bisa naik, yang kemarin 28 bisa menjadi mungkin 5 besar atau 2 besar. Harapan saya begitu. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan ini dengan semangat PMM, semangat merdeka, sehingga kita mudah dalam mengerjakannya. Mudah dalam artian kita ada sempat. Biasanya kalau kita tidak semangat, tidak disempatkan. Nah, oleh karena itu kepada narasumber berdua saya ucapkan selamat datang Ihudrikuma. Semoga dengan kedatangan Bapak berdua menjadi berkah bagi SMP Negeri 1, sehingga kita bisa maju bersama sesuai slogannya. Harapan kami juga nanti untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum sampai aksi nyata, mungkin hari ini bisa langsung dibimbing mengerjakan aksi nyata, sehingga semuanya 100% dapat aksi nyata semua. Itu saja, saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak berdua kalau dalam penyambutan di sini ada kekurangannya, karena manusia tidak lupa dari kesalahan. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Profek atas sambutan dan arahannya. Ibu Bapak yang kami hormati, acara berikutnya adalah acara inti, yaitu IHT pemanfaatan platform Merdeka Mengajar.
Untuk itu waktu dan tempatnya kami serahkan sebelumnya kepada Bapak narasumber berdua. Semoga Bapak Sukirno dan Bapak Soeharto. Ibu, Bapak Guru yang berbahagia, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi Kabupaten Pekalongan itu sejak adanya IKM, kemudian ada PMM, itu selalu menempati peringkat pertama dalam mengakses PMM. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, itu Kabupaten Pekalongan peringkatnya mesti peringkat 1, 2, 1, 2, 3 begitu dari bawah. Jadi 33, 34, 35 begitu. Dan ini dijadikan mars dimanapun setiap ada pertemuan di tingkat Jawa Tengah. Dijadikan mars, menyanyikan lagu bareng-bareng bahwa Kabupaten Pekalongan mesti peringkatnya jos. Itu pasti. Sebenarnya ada beberapa pemahaman yang kita kurang paham juga. Mengapa? Karena kaitannya dengan PMM di awal itu siapa sih yang harus login di sana? Pemahaman kita PMM itu karena kaitannya dengan IKM berarti guru-guru kelas 7. Guru-guru kelas 7. Ternyata di kementeriannya itu progresnya tidak hanya guru-guru kelas 7. Semua guru itu harus akses PMM. Sehingga maka Kabupaten Pekalongan itu selalu peringkat bla 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 gitu. Sehingga akhirnya di tingkat Jawa Tengah, di tingkat Kabupaten Pekalongan itu kemudian muncul dan ini panjenengan perlu ketahui. Jadi kita perlu ketahui ada gerakan, ada kantor, ada lembaga, ada apa ya namanya? Itu sebutannya dengan PMO. Project Management Office. PMO itu anggotanya ada banyak sekali, mulai dari Walwil yang berasal dari Walwil itu wali wilayah yang berasal dari BPPMP, kemudian ada struktural dari Kabupaten Pekalongan. Nah, PMO ini kemudian membreakdown diri, membentuk lagi sebuah tim, namanya TMP itu tadi. TMP apa? TMP itu adalah Tim Merdeka Belajar Kabupaten Pekalongan. Anggotanya ada 23 dengan dikoordinatori satu orang, berarti lengkapnya ya 4 tentu. Siapa kemudian yang masuk ke TMP? Yang masuk ke TMP itu adalah mereka-mereka yang tidak hanya sekadar aktif. Ada 2 orang itu yang kemarin mendapatkan anugerah aksi nyatanya diakui. Aksi nyatanya hebat. Ada 2 orang. Satu dari SD, satu dari tingkat SMP. Kemudian ada GMT, Google Master Trainer, ada. Kemudian ada dari guru penggerak. Dan dari tingkatan SMP itu ada 6 ya Pak Solihin ya, ada 6. Dari SMP itu ada 6, kategori 6, alhamdulillah. Salah satunya Pak Solihin ini. Salah satu tugas beliau ini adalah memastikan, mendampingi Kabupaten Pekalongan dan PMM melunjak biar itu. Dan
alhamdulillah setelah di launching, nah ini perbandingannya. Jadi sekarang itu untuk PMN progres itu setiap seminggu sekali. Progres tanggal 3 jika dibandingkan dengan progres tanggal sebelumnya, berarti di tanggal 27 itu kita ada peningkatan yang signifikan. Ada peningkatan yang signifikan. Contoh untuk tanggal 27, di tanggal 27 itu kita masih peringkat untuk satuan pendidikan yang daftar ya, untuk yang login itu kita masih peringkat 31. Untuk di sekarang di progres tanggal 3 itu kita meningkat ke 29. Kemudian yang kaitannya dengan Bapak Ibu guru PTK yang login di PMM itu di tanggal 27 kita di peringkat 22. Tapi di tanggal 3 ini kita alhamdulillah bukan meningkat lagi ini, tapi melonjak. Sudah di angka 16 Jawa Tengah. Jadi pun boten ngisi-ngisi ini. Nah rapat-rapat di Jawa Tengah ya wis setidaknya tidak disebut lagi. Nek nomor tengah-tengahan kan tidak disebut ya Pak ya. Yang disebut itu kan paling dhuwur kalau paling isor. Ya, yang tengah-tengah boten disebut. Ya, kita sudah di angka 16 untuk progres tanggal 3 Februari. Lalu apakah kita kemudian cukup sampai di situ saja? Tidak. Karena apa? Karena kabupaten kota lain pun ada kegiatan seperti ini. Iya, ada kegiatan seperti ini. Jadi kalau kita puas kemudian angka 16 itu prosentasenya di angka 73%. Baru 73%. Baru 73%. Ketika kemudian kabupaten kota lain bisa meningkatkan nggak? Kita nggak meningkat lagi. Kita kemungkinan akan turun. Makanya Kabupaten Pekalongan itu membuat kegiatan-kegiatan yang nanti akan dibandingani oleh TMB itu tadi. Dan TMB pun tidak bekerja sendirian. TMB tidak bekerja sendirian. TMB itu nanti akan bekerja sama bareng dengan pengawas. Kemudian mereka juga mempunyai tangan panjang di Kombel. Kombel itu adalah komunitas belajar di NGMP masing-masing. Kalau tidak salah sebenarnya tim teknis ya Pak Anton, ya tim teknis di tiap-tiap Kombel. Dan tiap-tiap Kombel itu mempunyai tim teknis 2 orang. Jadi mulai tanggal 6 tahun Februari 2023 itu dibuka lagi pendaftaran IKM. Apakah kita yang sekarang sudah IKM harus daftar lagi? Nggih. Semuanya harus daftar lagi. Jenengan tipe 2 ya? Ya. Tipe 2 itu pilihannya sekarang menjadi hanya 2. Bolehnya hanya tipe 2 dan tipe 3. Tipe 1 neuraloi. Jadi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Tipe 1-nya tidak boleh. Yang sudah tipe 3 bisanya hanya tipe 3 saja. Kemudian yang belum ya 1, 2, 3 boleh semuanya. Nah itu. Jadi mulai dari tanggal 6. Ojo nganti anu meneh ya Mas Ratno ya. Itu diingatkan ya, ini kan. IKM kurikulum merdeka. Merdekanya kita itu mandiri. Nah, panjenengan kita dituntut untuk belajar mandiri.
Dalane lewat nopo? Dalane lewat PMN niku lho. Saya hanya titip pesan begini, jangan sampai, mudah-mudahan doanya Pak Kepala Sekolah tadi itu terkabul. Jangan sampai PMN itu dijadikan prasyarat untuk pencairan TPG. Jangan sampai itu. Jangan sampai, Pak. Mulakno ayo. Sampai jelang terbitnya SKTP, sampai jelang nanti TW1 Maret, April lah. April jenengan pun rampung 4 topik, pun lulus 4 topik, sudah aksi nyata ping 4. 1, 2, 3, 4. Oh dhisik to. Mas Topan aja bingung Mas, tenang wae. Sampai 4. Sampai tervalidasi, Pak. Harapannya begitu ya, Pak. Harapannya begitu. Harapannya papat jenengan sudah bunga, sudah tervalidasi. Lah bagaimana biar tervalidasi dan lain sebagainya? Nanti teknisnya biar Pak Solihin. Sekali lagi, jangan sampai, monggo bergerak. Saya terima kasih sekali ini. Berarti kita masih punya PR terhadap 3 ya, 3 Bapak dan Ibu guru. Lanjut, Pak, lanjut ke. Kalau materinya sih, kalau Pak Solihin itu materinya sithik nganggo banget. Tapi jenengan tanya jawab interaktifnya itu oke, diskusinya mantep, bisa-bisa nanti sampai jam 5. Orang iki main cedak kebaro hujannya. Maka Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Jadi setelah ini Pak Solihin, teknis aksi nyata, interaktif samawon ya, interaktif saja. Karena jam-jam segini itu jam-jam pelatihan, jam-jam segini itu jam-jam boten enak. Iya, boten enak. Kami yang membawakan juga sepertinya kita bicara sendiri ya Pak ya, karena jenengan kita interaktif saja. Jadi ketika nanti Pak Solihin memaparkan sesuatu, kok ada hal yang panjenengan harus minta pencerahan, diskusi, silahkan untuk mengacungkan diri, mengacungkan diri untuk meminta pencerahan. Kita diskusi interaktif saja. Begitu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya materi saya agak banyak, tapi karena mulainya sudah agak siang jam 1, maka tak bersingkat Pak Solihin CS yang lebih ke teknisnya terkait dengan aksi nyata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena saya nanti masuk di YouTube ya. Mau langsung malah. Artinya nggak usah jalan-jalan melas kamera nih. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kirno, Pak Kepala Sekolah, Pak Norobek, mohon izin untuk menyampaikan
sesuai permintaan hari ini, yaitu saya suruh memaparkan tentang aksi nyata. Saya lebih tepatnya kepada ikhtiar bagaimana cara membuat aksi nyata biar panjenengan sukses dan tervalidasi. Ngeten nggih Bapak Ibu? Ya. Terima kasih untuk Pak Kerno yang sudah memberikan informasi. Kita sekarang sudah di peringkat 16 ya Pak Kerno ya, kemarin 22. Tetapi kita jangan stagnan, karena fluktuasi kenaikan dan penurunan peringkat itu terus terjadi. Kalau kita berhenti sekarang atau merasa sudah puas, ya siap-siap disalib oleh kabupaten kota yang lain. Kemarin saya dapat share-sharean di TMP, grup TMP, tim Merdeka Belajar, itu Kota Madya Pekalongan membuat surat edaran yang luar biasa juga dalam rangka percepatan, paham ya, PMM itu ya. Maka jangan heran nanti juga Kota Madya Pekalongan pasti akan meningkat juga. Orang gelem kalah karo Kabupaten Pekalongan pasti. Ya, gambarnya semacam itu. Dan yang kedua tadi disampaikan sama Pak Kerno, jangan karena metu sertifikasi nih gitu Pak. Bukan ya. Tetapi kalau bahasa saya selalu mengatakan ini adalah tuntutan perubahan, panjenengan mengikuti perkembangan kurikulum. Biar banyak pelatihan-pelatihan, ketika ke-13 ada dananya, wah latihan-pelatihan di mana, ngutus siapa di mana, begitu ada dananya. Sekarang nggak ada. Maka salah satu caranya, karena pandemi itu ya dilakukan dengan pelatihan mandiri itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mencari sendiri, berusaha sendiri untuk mendapatkan itu. Maka muncul platform Merdeka Mengajar ya, kalau PMM. Platform ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Pulau Nias sampai Papua sana sama, belajarnya sama dengan PMM ini. Tidak ada standar ganda. Ngeten nggih Bapak Ibu, jadi ruhnya adalah saya ingin berubah. Kita mulai saja nggih Bapak Ibu. Jadi saya bagiannya memaparkan tentang aksi nyata saja. Jadi kita atau saya lebih suka memakai istilah ikhtiar bareng-bareng membuat aksi nyata biar lolos validasi. Sudah kenal semua, saya adalah bagian dari tim Merdeka Belajar, saya juga kepala sekolah SMA Negeri 2 Kedunguni, sekolah PSP juga, program sekolah penggerak. Kita mulai dulu. Iya, tanya dulu, biar semangat. Pertanyaan pertama, siapa yang sudah unggah aksi nyata? Tolong acungkan jari. Sudah mengunggah aksi nyata semua? Walaupun satu, enggak apa-apa Bapak Ibu. Soalnya yang baru login berarti. Sudah semua? Sudah mencoba? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, berapa yang sudah diunggah tadi? Satu, alhamdulillah. Berarti sudah dapat sertifikat? Alhamdulillah. Sampai Pak. Karena banyak kasus kan juga yang dari SMP malah ya, banyak yang dulunya di SMP terus ke SD, kan berarti harus turun jenjang. Pak Mursid dan yang lainnya lah lebih pintar dari saya tentang akun belajar IT. Dibantu Pak yang masih kesulitan. Syukur-syukur udah PMM-nya udah di sini semua. Ya, PMM-nya udah. Saya kenal Pak Mursid dulu bareng-bareng nangani UN sama Pak O. Ya. Saya lanjut. Aksi nyata paham nggih? Aksi nyata adalah kegiatan terakhir setelah kita
melaksanakan PMM ngono wae gampangnya. Jadi kegiatan terakhirnya itu diakhiri dengan yang namanya membuat aksi nyata, paham ya? Nah, wes berarti wes garap, wes melihat seluruh videonya dulu, jangan di skip tadi, kedeteksi sebetulnya meskipun dengan centang hijau, ya. Terus sampai apa? Tes pemahaman ya. Setelah tes pemahaman nanti tambah modul lagi, modul 2, modul 3 dan seterusnya sampai terakhir ada proses. Nah, Bapak Isfitter ya. Baru panjenengan nanti baru bisa ngeklik yang namanya aksi nyata. Bagaimana tahapannya seperti tadi, jangan lulus semuanya, terus klik aksi nyatanya. Terus yang lebih penting nanti apa? Itu akan saya terangkan berikutnya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah pelajari dan pahami tiap modul. Nek mau sing jenengan skip nek jenengan skip ora bakal iso gawe aksi nyata wis intine ngono. Makanya mulai sekarang nanti dilihat lagi sing kemarin wis lulus sampai 13 topik. Dipetani meneh. Topik 1 saya ada lihat ini semuanya, topik 2 juga panjenengan lihat, nanti baru bisa membuat aksi nyata. Karena inti aksi nyata itu dari modul itu membuat aksi nyata itu setelah kita tahu materinya, tahu isi modulnya, tahu videonya, nanti akan bisa buat aksi nyata. Yang kedua adalah praktikan dalam aksi nyata. Jadi jenengan tahu tentang apa, praktekan. Pembelajaran diferensiasi misalnya ya, panjenengan ceritakan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu begini, yang pas konten itu caranya begini, yang pas produk itu begini, itu panjenengan ceritakan. Tuangkan dalam bentuk tulisan, itu sing pinter-pinter ngarang-ngarang sing bahasa Indonesia. Aku jaluk kerjasama sama bahasa Indonesia. Ini saya membuat skenario kayak gini itu bagaimana carane, pertama kudu kepriye gitu ya. Yang tidak kalah penting yang terakhir adalah sertakan dokumentasi. Sekarang zamannya serba dokumentasi. Jadi melakukan apapun nek ora ana fotone kita dianggap hoak. Ya. Jadi ketika jenengan misalnya melakukan pembelajaran diferensiasi tadi, pas yang produk ya jenengan bareng jajar karo anake nuduhke produk yang dihasilkan apa dipoto gitu ya. Sing konten mencari materi ya Bu ya. Misalnya ke perpustakaan atau lewat YouTube atau apa, panjenengan foto ada jenengannya. Itu contoh-contoh aksi nyatanya kayak gitu, benar-benar dilaksanakan. Nah baru nanti bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Lanjut. Ini mengulang-ulang saja langkah-langkah buat aksi nyata, lulus proses topik, lulus proses topik, maksudnya kalau topik 1 ya 1. Pilih aksi nyatanya. Yang ketiga yang ingin saya pertegas, kebanyakan yang tidak lolos validasi salah satunya adalah tidak memperhatikan yang poin 3 ini. Perhatikan rincian atau panduan. Rincian itu panjenengan klik, itu isinya panduan yang benar bagaimana membuat aksi nyata. Ya, jadi pahami itu panduannya. Ya, coba dilihat monggo yang sudah buka PMM-nya. Kalau ngeklik aksi nyata, nanti di situ ada klik rincian diklik, itu berisi panduannya Bapak Ibu. Paham ya? Nah dari panduan itu nanti panjenengan akan tahu iki aku kon ngopo sih jane gitu. Karena kalau akun kepala sekolah sama akun guru beda Pak ya. Ya, isinya beda. Atau gampangnya sing dikerjakan kepala sekolah dengan yang dikerjakan guru beda. Jadi jangan tanya Pak Rofik, ini akun topik nomor 6 gawe ini priye. Karena bisa saja ketika saya ngeklik, saya kepala sekolah juga ngeklik yang topik ke-6 itu isinya beda dengan guru gitu ya. Jadi kalau guru dengan guru diskusi boleh. Kalau dengan kepala sekolah ya kepala sekolah paling membimbing ya, Pak Rofik ya. Ya. Gitu, saya ulangi lagi, perhatikan rincian. Karena di rincian itu berisi panduan bagaimana jenengan bisa lulus validasi
syarat-syaratnya mengunggah dan sebagainya ada di rincian itu Bapak Ibu ya, termasuk di dalamnya nanti kalau lihat ada panduan untuk umpan baliknya bagaimana, tidak ngawur, itu ada panduan juga, baik kalimatnya yang sudah ada di contoh rincian itu ataupun panjenengan nanti bisa klik di perpustakaan belajar, biasanya begitu ada caranya. Jadi tidak seenaknya sendiri, tetapi juga ada panduan-panduannya semacam itu. Kalau panjenengan sudah praktekkan, sudah tadi dibentuk dalam karya tulisan, disertai dokumentasinya, fotonya dan sebagainya, tahap berikutnya adalah membuat atau meminta umpan balik. Itu tadi ya. Umpan baliknya juga tidak ngawur, ada panduannya sendiri. Dilihat saja nanti. Kalau panjenengan sudah ngeklik di rincian pasti akan ada. Gitu nggih? Ya meskipun ada yang bisa di situ keterangannya bisa karya sendiri, buat sendiri bisa. Tetapi akan lebih gampang, lebih nyaman. Aku berarti tidak menyalahi umpan baliknya itu kalimatnya begini, teksnya begini, itu ada di misalnya panjenengan klik di perpustakaan belajar. Umpan balik kalau itu pembelajaran berarti akan lebih afdol, lebih tepat umpan baliknya dari murid ya, dari murid. Bentuknya sesuai panduan, bisa panjenengan tuliskan, panjenengan ketikkan, terus panjenengan kasihkan ke anak-anaknya disuruh nulis umpan baliknya apa, silakan. Kemudian panjenengan kumpulkan, biasanya standarnya itu minimal 5 umpan balik. Ya meskipun ada yang 3 saja cukup atau berapa cukup, tapi akan lebih baik jenengan ngupload sing paling akeh sisan 5 umpan balik. Kalau itu berupa penyebaran, misalnya saya kepala sekolah mensosialisasikan tentang kurikulum merdeka topik 2, nah kayak gini dipoto, berarti nanti umpan baliknya saya bisa minta guru, kalau ada komitenya ya minta komitenya, ada tenaga administrasi yang minta tenaga administrasi, begitu. Syukur beragam. Jadi sekali lagi, kalau lebih tepatnya kalau itu pembelajaran, umpan baliknya lebih baik kepada murid. Tapi kalau penyebaran seperti biasa dengan teman MGMP atau MGMP sekolah atau dengan bapak ibu guru, panjenengan yang minta umpan baliknya kepada bapak ibu guru. Gitu nggih? Itu semua sudah dilakukan, sudah buat tulisannya dalam bentuk PDF tadi, disertai di dalamnya ada umpan baliknya, ada foto-fotonya, tinggal panjenengan masuk ke unggah dokumennya. Gitu nggih. Setelah unggah dokumen nanti akan muncul beberapa form yang harus panjenengan isi, baik itu deskripsi, refleksi, ada di situ semua, diisi semua. Kalau sudah mantap, minta pertimbangan betul ya. Oke, sing biasa gawe refleksi, gawe deskripsi, pantas para buku ibu nyambung ora gitu. Monggo. Kalau sudah tinggal klik, kumpulkan, selesai. Ngerti nggih? Kalau sudah selesai tinggal menunggu hasil validasinya. Saya singgung sedikit. Validasi itu Bapak Ibu, secepat-cepatnya adalah 14 hari, lambat-lambatnya 1 bulan. Biasanya akan diumumkan pada hari Rabu minggu pertama dan ketiga. Ya, nah ngecek Rabu iki aku muncul burung hasilnya sertifikatin lolos atau tidak per Rabu ya, Rabu minggu pertama dan minggu ketiga cek. Enggak. Nah kalau sudah lama itu yang jadi tanya-tanya, lolos ora jane gitu ya. Ya. Bisa saja masih dalam antrian karena banyak bisa. Tetapi palangoke bahasa Indonesianya apa? Palangoke bahasanya mengantisipasi orang. Terus palango apa? Palango jadi kan terpikir ora lolos paling gak apa gitu ya. Siap-siap diganti aja lah. Ya nanti karena ada di pilihannya kan diunggah itu ada ganti ya, nanti diklik diganti aja.
Ada kata-kata baiknya di bawah, jadikan PMM ini sebagai ajang untuk belajar dan mengenal perubahan kurikulum. Jangan dijadikan ajang untuk lolos sertifikasi, jangan nggih. Nanti ngikut Kak. Nek jenengan gawe PMM aksi nyatane rampung ya otomatis. Ya Pak Robek. Ya. Alur validasi tidak begitu jelas ya, tapi saya sampaikan. Jadi validasi itu dilakukan oleh dua apa artinya? Dua organ lah. Yang satu validasi itu dilakukan oleh yang namanya sistem atau biasa disebut oleh Pak Mursid robot. Lah yang kedua dilakukan oleh validator asli yang berbentuk manusia, gitu ya. Yang dalam bentuk mesin atau sistem itu atau robot itu memvalidasi terutama dua hal, yaitu plagiarisme dan yang kedua jawabannya itu ngawur apa ora gitu kan. Yang biasa main robot paham lah Pak Mursid itu. Oh enggak. Main Robocop ya. Kalau 80% terdetek oleh robot itu plagiat. Jadi kan jelas, jangan berharap banyak, ya. Mesti kondendeni aksi nyatanya. Dan yang kedua ngawur, nyambung, gampangannya. Ya ini tidak ngawur, di sekolah saya tidak ngawur, tapi salah kamar saya menyebutnya, salah kamar. Jadi aksi nyatanya katakanlah tadi saya menyebut apa pelajaran diferensiasi, tapi dia masukkan di apa misalnya rapor pendidikan atau apa gitu ya. Jadi siap-siap sudah kebobolan aja kayak gitu kan. Bukan ngawur sebetulnya, tapi semua salah kamar gitu, salah kamar. Jadi makanya dipahami videonya, dokumen apa, modul-modulnya itu dipelajari baru panjenengan akan paham. Oke, salah kamar ya. Nah baru kalau itu sudah lolos dua hal tadi, lah baru divalidasi oleh validator yang bentuk manusia itu, yang korektor lebih ngeri meneh gitu kan ya. Ini pantas atau enggak? Kalau nggak pantas lolos ya disuruh perbaiki lagi. Kalau lolos otomatis nanti dapat sertifikat. Ngerti nggih? Sip. Perhatikan rincian apa saja yang harus dilakukan dan diunggah tadi ya. Saya bahas di awal. Jadi kunci jenengan benar atau salah itu pada klik rincian pada panduan itu. Ya, ada aksi nyata di klik rinciannya, caranya gawe bagaimana itu ada di situ. Nah, jenengan harus melanggar itu ya aja berharap bisa divalidasi. Sukses validasinya. Berikutnya umpan balik bukan yang dibagikan dari PMM. Jadi setelah jenengan mungkin dapat share-share dari Bu Tuti atau siapa, tolong berikan umpan balik bukan yang dari PMM, bukan. Karena di situ ada wah konten Anda bagus begitu, bukan itu ya, bukan yang itu. Tetapi yang itu tadi yang saya ceritakan tadi. Kalau pembelajaran ya berarti kepada murid, kalau penyebaran teman sejawat ya dari teman sejawat gitu. Bukan yang dari PMM jenengan kon ngisi wae sapa iki apik iki komentari tak turun. Bukan itu, salah ya. Salah. Yang keempat, umpan balik bisa terbaca tadi. Yang dari siswa itu ya tulisannya sing aja kaya resep dokter lah gitu ya. Oh, angel ngeceke. Validator bingung, mesinnya malah jadi rusak Pak ya. Robotnya rusak, mumet ngecek gitu. Yang dari screenshot juga semacam itu. Dari Google Form juga semacam itu ya. Sama. Yang terakhir kelima, dokumen aksi nyata bukan rangkuman materi, tapi apa yang sesuai dengan rincian panduan. Banyak sih soalnya ya. Jadi jenengan harus terkecoh yang di YouTube itu benar. Bukan. Itu hanya sama statusnya seperti jenengan aku menyebarkan gitu, statusnya sama menyebarkan. Itu belum tentu tervalidasi. Karena saya kalau melihat itu ya isinya materi ini Ganjar Dewantoro, Ingarso Sutrodo dan seterusnya foto KB. Bukan itu, tapi yang penting aksi nyatanya. Dokumen panjenengan melakukan aksi nyata itu justru yang penting. Teori itu hanya sebagai pengantarnya saja. Tapi bagaimana Anda berbuat aksi nyata di lapangan itu yang dibutuhkan. Ngerti nggih? Ya, sip. Bagaimana biar lulus? 1, 2 sudah saya sampaikan.
Oh, satu bisa lihat referensi guru yang lain, bisa di ATM, amati tiru modifikasi, tapi hati-hati tadi, selalu jaga yang nomor 2, hindari plagiarisme. 4, buat desain aksi nyata yang menarik, misalnya dengan menggunakan Canva, karena belajar ID itu sudah apa namanya? Sudah sinkron ya, sudah sinkron dengan Canva. Sertakan dokumentasi atau keterangan langkah aksi nyatanya. Jadi langkah-langkahnya kayak tadi ya, pembelajaran itu bagaimana, panjenengan terangkan. Nah ini yang penting lagi, pilih aksi nyata yang paling mudah. Rasa sing angel-angel delemik jenengan ngarange sing mumeti, ndak usah. Ya. Sing jenengan kuasai tadi misalnya tentang bola-bali, saya ulangi lagi, yang diferensiasi ini hanya menceritakan bagaimana anak-anak mencari kontennya, bagaimana prosesnya membelajarkannya, bagaimana produknya, itu udah cukup. Rasa sing jelemit dengan mencari konten kon golek ring dhewe misale. Kon tuku di buku, digambarke tuku buku segala macam, enggak usah. Ya. Yang prosesnya jenengan yo rasa sing aneh-aneh lah, supaya sing gampang aja. Ya meskipun yang luwih rinci ya lebih bagus, tapi kalau itu malah membuat Anda tersesat, jangan ya. Yang ke-7, buat aksi nyata sesuai rincian pilihan aksi nyata. Sudah ya, sudah saya terangkan. Ya ini Pak, yang tadi Pak, yang di YouTube itu. Sertakan teori dan pengertian. Jadi hanya sebagai, kalau menurut saya hanya sebagai pengantarnya saja, mengantarkan ke aksi nyatanya, bukan jenengan ulas ada, kalau dalam bentuk PTT ada 30 slide materi kabeh, bukan. Jadi aman, masih aman. Ada ngantuk. Iya. Kalau ini sumber dari Pusat Informasi PMM, tipnya yang pertama, pastikan aksi nyata tidak mengandung unsur plagiarisme, bersama dengan punya saya tadi. Yang kedua, pastikan aksi nyata sesuai dengan panduan, sudah tadi. Pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik, sudah juga saya sampaikan. Pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata, sudah saya sampaikan juga. Yang kelima, menerima minimal, ini versi lama ini, satu umpan balik dari objek aksi nyata. Mari kita bergerak, Bu Tuti, ya, dan teman-teman. Ayo kita mulai dari mencari ide. Bagaimana bisa dapat ide? Langkahnya yang pertama, jangan kuasai tadi modulnya, gitu ya. Bagaimana menguasai? Ya dibaca temenanan, dilihat temenanan video nih. Nah, di skip kabeh kok ya. Ora mudeng ya karo gawe opo jane. Ya. Diskusikan dengan teman sejawat, dengan yang luwih mumpuni ya. Iki aku arep aksi nyatane kepriye iki apike. Jenengan wis gawe sing piye? Men beda men aja dianggap plagiarisme gitu kan ya. Gitu. Kemudian kristalisasikan pemahaman topik dengan bahasa atau pemikiran Anda sendiri. Jadi aku menguasai tentang topik 1, Merdeka Belajar itu begini. Orang saplek kayak video ini gitu ya. Yang saya kuasai ini, yang ingin saya buat aksi nyata ya ini itu gitu ya. Paham nggih? Aja sing angel-angel. Lalu buatkan, tuangkan idenya dalam bentuk konsep tadi, yang bahasa Indonesia jalan tuturi bahasa Indonesia. Konsepnya begini. Kalau dalam bahasanya Pak Mursyid namanya storyboard, ya. Ya, buat alur ceritanya, kasih dokumennya, tiap fotonya, tiap dokumennya Anda ceritakan. Kayak aku izin nerangke Merdeka Belajar karo teman sejawat atau MGMP Serumbun gitu kan, ya gitu. Terus panjenengan buat dalam bentuk tulisan. Kalau dalam PTT berarti dikonvert ke PDF ya, karena aturannya adalah dokumennya biasanya berbentuk PDF. Takut Pak Mursyid, Pak yang pintar-pintar komputer, nah PPT. Kalau yang versi-versi sekarang
PPT tinggal save as ke PDF, ada pilihannya, udah jadi PDF. Mari kita praktikkan. Yes. Ini versi saya. Sekali lagi ikhtiar ya, ikhtiar. Ya, halaman judul pertama ada kop sekolah dan lain sebagainya, monggo. Ada kop kabupaten, ada tambahi kop belajar mandiri PMM, kop dinas Kemendikbud ya, monggo. Ya, panjenengan buat judulnya, aksi nyata apa, topik berapa misalnya begitu. Karena nanti ini hanya judul di presentasinya ya, atau di tulisannya. Karena nanti kalau judulnya itu akan ada muncul sendiri ketika Anda unggah, itu nanti ada disuruh memberi judul apa. Ini judul di presentasinya. Monggo. Pengantarnya, panjenengan kasih pengantar. Ini topik nyata ini, saya melakukan ini bla bla bla, sekilas saja. Lah baru kajian teorinya tadi panjenengan sampaikan. Yang mendasari saya akan melakukan aksi nyata itu ini gitu loh. Kalau tadi contohnya pembelajaran diferensiasi, ya jenengan jelaskan pembelajaran diferensiasi apa gitu kan, langkah-langkahnya bagaimana. Nah itu dulu. Nah kalau itu sudah dikuasai, berarti sudah menguasai, baru dibuat aksi nyatanya. Ngerti nggih? Dalam bentuk lembar kegiatan aksi nyata. Ini saya contohkan. Yang topik berapa ini? Terutama yang bahasa Indonesia, nyambung pasti. Dalam rangka membuat lingkungan karya tek, kelihatan ya? Lingkungan karya tek. Itu aksi nyatanya kayak gitu. Apa yang panjenengan lakukan dalam aksi nyata itu dituangkan di sini. Lakukan sosialisasi tentang tujuan dan manfaat dibuatkannya lingkungan karya tek kepada siswa. Ada fotonya, saya jenengan isi mensosialisasikan itu kepada anak-anak pas pembelajaran. Kata nggih? Langkah yang keduanya apa? Menentukan area dinding mana yang akan dibuat sebagai dinding lingkungan karya tek, dinding cita-cita. Nah, panjenengan bareng-bareng mana nih dinding mana yang mau kita pakai? Ceritane kok ya, diceritakan. 3. Guru membagikan kertas kosong pada siswa untuk menuliskan cita-cita dan cara mencapainya. Ada fotonya, ada ceritanya, dibagikan gitu kan. Kayak gitu. Yang keempat, hasil karya tulisan siswa dan tadi jenengan bimbing, terus sudah jadi, lah itu difoto, tunjukkan, wah karyanya macam-macam. Kalau sudah, langkah yang kelima, siswa memajang hasil karyanya di dinding mana gitu ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Yang keenam, hasil pembuatan dinding karya tek dan siswa boleh saling membaca tek karya teman lain. Nah, itu manfaatnya kayak gitu dengan adanya apa tadi? Karya tek pada dinding. Gitu. Yang olahraga wah malah banyak improvisasinya Pak. Foto ini Pak jebret. Ya. Gitu ya. Itu gambarannya. Jadi saya lebih mengikhtiarkan kepada Anda dengan biar lolos validasi kayak gitu. Jadi fotonya harus ada deskripsinya. Meskipun ya bisa ada sih mungkin di contoh-contoh ada langsung foto bla bla bla. Jadikan satu, lolos ya alhamdulillah. Tapi akan lebih baik diikhtiari semacam. Jadi ada tiap langkah ada fotonya. Terus foto jangan mengajar lah, difotokan kontone posopo terus kasih deskripsi pada fotonya itu. Nah di selfie gitu enggak? Oke, saya kira cukup itu saja. Ada refleksi apa yang Anda pelajari di proses berbagi pemahaman? Ora usah lagi. Ini contoh. Oh, maksud saya begini, refleksi ini adalah menjawab 3 hal. Sorry, ini bukan refleksi terakhir. Dari apa? Slide atau paparan yang jenengan sampaikan ke teman-teman ini, refleksinya minimal menjawab 3 hal ini. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar misalnya ya? Apa yang Anda dapatkan dari mempelajari itu? Panjenengan tuliskan di refleksinya. Kemudian bagian mana yang kedua refleksinya, bagian mana yang mengubah Anda
Ya, bagian mana? Apa nih yang mengubah? Kan dari apa? Topik itu kan ada beberapa modul misalnya, Pak. Yang mana yang benar-benar saya tergerak untuk mengubah itu yang mana itu kan refleksinya. Dan yang ketiga adalah langkah konkret selanjutnya. Setelah mengetahui itu, ingin mengubah ini lanjut dengan ungkapkan di langkah konkret selanjutnya saya akan melakukan bla 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 semacam itu. Yang berikutnya adalah umpan balik seperti tadi, tidak usah saya ungkapkan. Ini akan lebih baik misalnya ungkap apa dari salsa, ada fotonya salsa, umpan baliknya semacam ini misalnya, nggak pun nggak apa-apa. Ini ya dari siswa, yang dari guru ya sama monggo. Yang berikutnya setelah urutannya tadi ada refleksi, umpan balik, sekarang sebarkan. Sebarkan kepada minimal 3, yaitu ke warga sekolah, ke pihak lain, dan media sosial. Warga sekolah tadi ada guru, ada tas, ada murid. Pihak lain bisa komite, orang tua, MGMP, Kombel. Lewat media sosial bisa WA, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain-lain. TikTok boleh. Itu bagian kalau panjenengan mau menyebarkan nggak apa-apa. Ya, menunggu kuat-kuat bukti ini. Ya. Monggo. Kalau sudah disebarkan kemudian diunggah, saya kira sudah pada ngunggah jadi tidak usah saya bahas ini. Lagian juga burung gambarnya. Nah itu ada pom-pom yang harus panjenengan isi, sesuaikan saja sesuai panduannya itu. Kalau apa itu ceritakan bagaimana kegiatan penyebarannya, siapa aktornya dan sebagainya, monggo diisi. Kemudian klik kotak kecil bawah ini, terus panjenengan nanti akan berubah hijau, kumpulkan. Gitu, ini simpulannya hampir sama seperti awal sudah saya sampaikan semua. Terima kasih. Itu saja gambarannya. Jam berapa sekarang? Oh, isi setengah jam, Pak. Monggo kalau ada yang mau tanya jawab dipersilakan untuk mempertajam materinya. Monggo, Bapak. Saya kembalikan ke Pak pengawas. Terima kasih Pak Solihin di berkas bulan ini melakukan presentasi ini. Sekarang monggo Pak Topan dulu atau Pak Muhammad bisa. Sekedar informasi Pak Solihin, Pak Topan ini sudah selesai 6 topik. 4 aksi nyata sudah dibuat. Satu atau 2 Pak? 2 sudah diunggah, belum tervalidasi. Silakan Pak. Aku ini lap-lapan, tak kira untuk sertifikat. Nih Pak, tolong. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Nama saya Taufan Suryorinto. Hobinya berpramuka. Sip. Salam pramuka. Salam kenal Pak Solihin ya. Siap. Saya juga mantan dari ASB 2 Keduri beserta Dolan, Pak. pengawas. Pak Kirno itu sama dengan saya. Oh, gitu. Satu perjuangan. Seperjuangan dari beda nasib. Terima kasih. Saya sudah aksi nyata dan sudah dikirim, tapi saya menunggu belum ada gerakan validasi, Pak. Ya. Nah ini kalau seumpamanya tidak valid, itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya buat lagi atau saya dokter lain, orang pasrah atau bagaimana? Itu seperti itu. Nah, ini untuk topik sudah saya buat 4 atau 5. Tapi saya menunggu valid dulu, menunggu valid
yang dari yang pertama. Apakah itu harus apa namanya, unggahnya itu harus menunggu atau diunggah semuanya Pak, seperti itu. Kalau kok ora sabar kayak. Terima kasih, itu dari saya. Salam kenal Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toman. Iya, terkait validasi Pak, tadi saya sudah sampaikan secepat-cepatnya adalah 2 pekan, 2 minggu, 14 hari Pak ya. Selambat-lambatnya adalah 1 bulan. Tanya saya jenengan itu udah berapa bulan Pak yang pertama kali unggah? 1 bulan lebih. 10 hari Pak. Bukan maksudnya awal jenengan unggah sampai sekarang baru 10 hari. Oh, yo, Erlin nah itu belum ada kabar. belum. Ya, itu ya. Pertama jawab yang Pak Topan ya. Ditunggu saja Pak, karena memang durasinya 14 hari, selama-lamanya 1 pekan, ya. Ditunggu dulu sampai 1 pekan. Lah kalau sudah 1 pekan seperti 1 pekan, 1 bulan seperti Bu Erlin, nah itu yang perlu waspadalah. Dianu aja Bu. Topik berapa Bu? Yang pertama. Topik 1. Ya, terus sama menjawab Pak Topan juga ya Pak ya. Karena terlalu lama menunggu, rasa ditunggu-tunggu Pak. Ya. Jadi kan kerjakan lagi yang ya topik berikutnya. Tadi ya yang kedua, jadi ke berapa? Ke 12. Oh belum. Ya. Ya. Begitu Pak. Enggak apa-apa Pak, enggak usah ditunggu, enggak apa-apa. Jenengan nunggu-nunggu malah sebulan, mendingan gawe liyane ora dadi kabeh kok nek ditunggu kabeh ya. Gitu. Aturun. Jadi Ibu Bapak, progres yang ada di kami yang setiap minggu muncul itu, ini nanti tanggal 7 tanggal 10 Senin minggu depan Allah akan muncul progres lagi. Jadi progres itu yang masuk ke dalam progres itu adalah sampai topik 4. Sampai topik 4. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama ada IHT pada sore hari ini menjadikan kita ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan PMM. Kalau dipelajari lebih dalam, tadi memang masalah PMM ini sangat bagus sekali. Artinya kita bisa menambah ilmu berkaitan dengan belajar merdeka atau merdeka belajar. Ini memang harus membuka YouTube harus memang. Di sana memang sudah dijelaskan dari topik itu saya sudah sampai topik 3, tapi belum aksi saya masih terus terang. Saya agak masih bingung atau masih pilih topik yang akan saya sampaikan. Kemudian yang menjadi pikiran saya, apakah betul-betul iya untuk PMN ini akan menjadi syarat TPG ini Pak? Terus terang saya melihat sementara ini baik di sekolahan atau di FDF ini banyak kesibukan, terus terang kesibukan meningkat rekan-rekan belajar ini dan membuat aksi nyata, sehingga ada kesan maaf ini bukan apa-apa tapi Bapak Ibu guru cenderung untuk sukses dalam PMM. Nah ini kadang-kala melonggarkan itu. Nah ini saya takutkan nanti menjadi seperti kita waktu aksi 25 poin. Bapak Ibu guru disibukkan dengan pembuatan administrasi seperti itu. Kalau ini menjadikan syarat, nanti akan aksi PMN lebih diutamakan. Padahal kalau dipahami supaya rekan-rekan atau kita ini belajar yang lebih dalam lagi sehingga mengerti perubahan kurikulum. Itu yang saya pahami seperti itu. Nah, mohon dijelaskan lebih konkret supaya rekan-rekan ini juga tetap belajar untuk menuntaskan PMM, berbuat untuk aksi nyata dan sebagainya, tidak terpancang
nanti sertifikasiku orang metu ya. Kemudian yang terakhir saya sudah menjelang pensiun mulai tahun 2024. Pak Ervani juga nanti September tahun ini apakah memenuhi syarat mutlak untuk mengikuti PMN. Terus terang saya secara kesehatan ya mata memang sudah agak minus sehingga saya ikut mempelajari saja. Apakah katanya nanti kalau tidak sampai aksi nyata nanti hilang. Nah ini yang saya takutnya saya sudah berbuat tapi nanti tidak ada aksi. Itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab Pak Kerno semua ini pertanyaannya. Tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan hasil validasi. Niku mungkin dari apa Pak Solihin bisa menjadikan bagi kita, apakah aksi nyata itu bisa diterima, divalidasi itu kriterianya bagaimana supaya kemudian acuan-acuannya. Nah kemudian yang kedua ya mungkin ngerti meneng Pak. Yang kedua kaitannya dengan apa nanti dokumentasi ya, itu kan beberapa slide Pak ya, berapa 6 atau berapa yang kaitannya dengan langsung dengan praktek nyata. Kemudian materi yang ada itu kan banyak. Nah ini untuk menuangkannya itu kan memerlukan aksi secara praktek nyata dari Bapak Ibu guru semuanya. Nah kalau misalnya dokumentasinya itu hanya foto-foto saja, nggak ada keterangannya, itu nanti tervalidasi nggak? Mungkin mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua-dua dulu ya, Pak Ratno dan Bu Siza setelah ini. Ya, baik. Yang pertama, Padar ini sebenarnya bukan menyampaikan pertanyaannya Padar aslinya. Ini pertanyaannya Pak Irfani. Baik, ini pertanyaannya Pak Irfani. Jujur, saya secara pribadi tidak berharap seperti itu, Pak. Tidak berharap seperti itu. Tapi apalah daya. Maksudnya apalah daya begini. Saya hanya menganomalikan begini. TW4 2022 itu kita terkendala. Terkendala apa Ibu Bapak? Terkendala temuan BPK capaian SKP Kabupaten Pekalongan itu rendah. Sehingga muncul kebijakan TW4 blogger wae nek urung munggah. Ternyata bagaimana Bapak? Berbondong-bondong semuanya damel SKP, damel BPK 2022. Sejarahnya itu. Terus kemudian kaitannya dengan PMN itu muncul Mars tadi Pak. Lagu Mars di tingkat Jawa Tengah. Setiap pertemuan ki pokoknya Kabupaten Pekalongan ki juara nih. Peringkat ki. Pak Solihin ini Dundang Rono kan menang-menang Kabupaten Pekalongan begitu kan. Pak Kadini juga begitu. Entuk peringkat kok peringkat. Saya hanya berharap, saya hanya memberikan penjelasan begini. Mudah-mudahan itu tidak kita tunggu sampai dengan April lah. Jadi kami PMO, TMB, tim teknis, pengawas, doakan sehat semua, kita bergerak bareng. Kita bergerak bareng. Mudah-mudahan sampai dengan April itu 4 topik, 4 aksi nyata
sudah terunggah. Nah, kita nanti akan berjuangnya 4 aksi nyata itu memang terunggah kemudian sudah tervalidasi atau hanya asal unggah begitu. Kita nanti akan memperjuangkannya begitu kalau ini dijadikan prasyarat. Tapi mudah-mudahan dengan pergerakan kita yang seperti ini, saya berharap ini terus bergerak. Terus bergerak, jangan berhenti. Alhamdulillah wis peringkat 16, sementara yang lainnya yang 34 terus bergerak. Kota itu, kota sebelah barat itu sekarang begini Pak, sama. Untuk prasyarat pencairan, loh mereka berarti kan bergerak nih. Sana juga bergerak. Nah, ketika kita sudah nyaman dengan angka 16 dengan 73-76% itu, maka kita akan terlewati oleh mereka, kita akan melewati mundur. Nah, ayo tetap bergerak pokoknya. Dengan kita bergeraknya masih ada Februari, masih ada 3 minggu, kemudian ada Maret, ada April. Pak Topan, nanti nama Pak Topan ya teman sebaya, bareng-bareng temennya diajari, di bareng-bareng, begitu ya, bareng-bareng. Mudah-mudahan kalau sudah mencapai angka 90, mudah-mudahan angka 90, 80 sampai 90, tapi di tingkatan sana itu katanya sepertinya di angka 80 sampai 85, mudah-mudahan ini tidak menjadi prasyarat. Mudah-mudahan Bapak. Terpenting sekarang begini, kita jangan terdogma itu akan menjadi prasyarat. Jangan. Yang penting bergerak terus. Kemudian yang dari Pak Fatur, kriteria ben ditoko nopo, kalian foto-foto nopo, nek perlu saiki dibukake contoh aksi nyata yang sudah tervalidasi. Monggo Pak Solihin. Yang begini Pak, gini Pak, mindset kita dirubah, miliknya dirubah. Mindset kita dirubah Pak. Yang penting ini aja. Kalau saya ya, nggak boleh ikut, boleh tidak. Yang penting aku gawe aksi nyata Pak. Masalah mengko ketika bela misalnya, masalah mengko harus diberlakukan sertifikasi urusan mengko. Penting aku gawe saya kipas-kipas gitu aja Pak. Nah yang pun seperti Pak sobat tadi tahu Pak itu kipas-kipas aja dengan Pak sepapat gitu ya. Sudah 4 topik sudah semuanya sudah selesai, itu aja Pak prinsip saya. Kemudian bisa diikuti yang lainnya. Yang penting gawe. Masalah aturannya ada payung hukumnya diberlakukan, kalau tidak buat aksi nyata tidak cair urusan gitu ya. Menyambung pertanyaannya Pak Atur gitu ya. Tadi Pak saya sampaikan mungkin dengan Pak sedang ke dunia lain begitu. Ya, kemudian biar ngantuk, ibu-ibu soleh ngantuk juga. Tadi bapak-bapak lagi ibu-ibu ini. Yang pertama, biar lolos itu tidak mengandung unsur plagiarisme, para plagian gitu ya. Nah, ngomong plagiat itu berbunyi ya. Yang kedua, sesuai dengan panduan atau tadi rincian tadi ya, yang rinciannya sudah mengikuti rincian, insya Allah lolos panduan ya. Sudah lolos itunya, insya Allah lolos validasinya. Aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik tadi. Topiknya Merdeka Belajar, penyebaran Merdeka Belajar ya ke situ, jangan diisi yang lain-lain gitu ya. Banyak intinya kalau menurut saya kuasai panduannya, intinya di panduannya itu. Ya. Yang keempat, pastikan membuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Ya, ada dokumennya Pak, biar lolos.
Nah, sekaligus menyambung pertanyaannya yang kedua tadi. Dokumentasinya cukup foto. Sekali lagi saya menyebutnya ikhtiar, Pak ya. Akan lebih baik fotonya ada deskripsinya, Pak. Panjenengan masih apa? Kalau jujur foto setahun yang lalu apa akhirnya foto jenengan nang WC. Karena remuk-remuk orang kira foto ini Pak ya, biar gak ngantuk. Jadi dikasih deskripsi Pak. Bapak guru apa Pak? Wah, IPS akan meneh. Mereka pembelajarannya di luar ruang gitu ya, pakai mengamati jalan, menghitung jumlah kendaraan motor yang metik berapa. Nah, IPS Pak. Kayaknya aksi nyata. Kalau IPS ya, PS olahraga pakai lakukan aksi nyata. Enggak Pak ya, kayak gitu ya. Jadi setiap foto akan lebih baik dikasih deskripsinya Pak. Sedang apa? Saya sedang apa dengan anak-anak, saya sedang apa dengan bapak ibu guru gitu. Itu saya kira berjalan. Yang terakhir, menerima minimal ada umpan baliknya. Jangan di-share, jangan diunggah sebelum ada umpan balik yang orisinil tadi Pak ya. Yang kalau pas pembelajaran yang lebih baik dengan guru, kalau sedang share dengan teman-teman ya umpan baliknya dari teman-teman sejawat. Kita, terima kasih. Monggo. Masih ada Ibu Bapak? Masih, Pak Ratno, silakan. Nggih. Terima kasih Pak Somikin. Sebenarnya yang saya tanyakan tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Kirno, yaitu teman-teman itu tolong Pak dikasih contoh aksi nyata yang sudah sampai ke validasi itu seperti apa sehingga nanti kami bisa mengkomparasikan membandingkan dengan yang telah kami buat. Itu seperti itu Bapak. Terima kasih. Contoh mungkin. Contoh. Ampun diganti alamat itu bar niku diunggah. Jangan diganti alamat. Sama dengan di PMM itu kan semuanya sini contoh, contoh saja. Jadi ampun dijiblek begitu. Monggo Pak Solihin, contoh. Ada beberapa contoh dari sekolah saya, tetapi panjenengan terutama Bu Elin bisa nanti minta ke Bu Wit ya, Bu Wit yang udah dapat sertifikat kayak apa sih, bisa minta di sana. Saya ada sih sebenarnya filenya, tapi besar sekali, sudah saya simpan di drive. Ini contoh saja Bapak Ibu, ini yang dari rekan saya. GP5. Gimana? GP5. Ya. Saya tidak lihat, nanti bisa saya share. Ini masih teori-teorinya, ini mulai dokumentasi kegiatan. Foto di samping merupakan salah satu bentuk penyajian apa ya, pandangan tentang filosofi Gajah Dewantoro. Foto diterangkan lagi guru ada nyatanya pokoknya bisa penyebaran pembebasan ya teorinya lagi lain aksi nyatanya lagi. Menyebarkan pemahaman belajar dalam konteks mendidik, melatih kecerdasan berpikir timbul melalui kegiatan sama senyum sama-sama, gitu ya. Ini dokumentasi lagi, menyebarkan pemahaman belajar dalam konteks mendorong murid untuk menemukan pemahaman. Ini sekolah ceritanya. Ini dokumentasi menyebarkan pemahaman mereka belajar yang lewat YouTube, lewat WhatsApp, ada lagi Telegram mungkin atau WA. Ini buat tariknya. Ini yang topik 1 ya,
pertanyaannya itu diikuti panduannya dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Saya berpikir begini, oh ternyata begitu. Si sasarannya itu jawabnya kayak gitu, bukan kontennya bukan niru yang dari PMM, bukan. Tapi jangan berikan ini pertanyaan ini kepada audiennya, sasarannya kayak gitu. Yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah belajar. Gitu, bisa di-linkkan pakai Google Form. Betul ya? Kemudian ini umpan baliknya disertakan juga. Oke, Google Form ya. Google Form ini disampaikan begitu. Ada 5 refleksi dari pembelajaran tadi tentang ketika belajar itu apa. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada 3 hal. Maaf, tentang itu pokoknya ada lagi yang terbaru. Ini betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kemang. Apa namanya? Saya juga banyak kiriman Pak. Ini pasti kenalin, ada Bu Dina juga kirim saya ngasih komentar sampai 2 hari. Ada juga dari Doro tadi, ada Bu Adri, Bu Rahayu bahasa Inggris juga. Ada minta. Jadi kan kalau aku mau minta email pertimbangan ke saya persilakan. Malah dari satu yang baru saya terbaru di mana ya? Ada punya Bu. Wis pokoknya gambarnya semacam itu nanti tak kasih aja. Dilengkapkan kayak gitu Pak ya, lebih baik Mas tadi menjawab dokumennya bagaimana, kalau lebih baik dijelaskan saya sedang apa. Terima kasih. Begitu Ibu Bapak, masih ada ibu-ibunya belum? Monggo Bu Ika. Maju enggak apa-apa. Ini angkatan 7 atau angkatan 8 nih? 7 ya, pendidikan ya. Enggak. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai waktu ya Pak. Waktu setiap topik itu kan ada waktunya. Ya. Oke, satu topik itu masing-masing ada yang 22 sampai 27 hari, ada yang 15 sampai 22 hari. Nah, ternyata yang saya tahu dari beberapa sekolah itu kok malah ngebut. Jadi 13 itu banyak itu ya yang tanya, karena kebetulan saya di MGBK itu istilahnya pengurus yang biasa istilahnya dicurhati gitu ya. Jadi ada beberapa sekolah yang ngebut, jadi 13 topik itu selesai dalam 1 bulan atau berapa gitu kan. Sementara untuk teman-teman sini saya mau santai saja, ada batasan waktu paling tidak, karena kalau memang nantinya itu sebagai syarat untuk nanti ya pencairan itu kan paling tidak 1 TW 3. Dulu informasinya memang untuk 1 TW 3 topik gitu ya. Berarti paling tidak 1 bulan 1 topik selesai, karena kan batasan waktu itu. Nah ini bagaimana? Nanti yang di luar-luar tuh kok seperti itu kabarnya? Karena terus terang untuk sini juga belum sampai selesai, mungkin beberapa yang sudah selesai. Kemudian juga terkait itu juga ada beberapa teman yang hilang. Jadi kalau belum sampai post test ya, dari 1 topik itu belum sampai post test, itu dalam 1 bulan akan hilang Pak Yakin. Jadi harus mengulang lagi dari awal. Jadi mengikuti YouTube-nya lagi. Ini yang kadang membutuhkan waktu yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap aksi nyata itu di bawah itu ada tulisan di catatan di bawah itu. Jadi aksi nyata itu boleh dilakukan secara kolaborasi. Walaupun nanti refleksi dan umpan baliknya bisa sendiri. Nah, ini bagaimana nanti mohon untuk dijelaskan. Terus kemudian yang ketiga, di beberapa topik juga ada pilihan aksi nyata. Nah, banyak yang tersebar di YouTube itu kebanyakan memang isinya penyebaran pemahaman, karena mungkin dirasa untuk penyebaran pemahaman itu paling mudah ya kan, untuk merangkum dan lain sebagainya. Jadi kalau yang pilihan kedua ataupun ketiga dan lain sebagainya tidak dipilih. Nah ini kalau saya sendiri
mencoba 2 kali itu menggunakan yang strategi penerapan. Ya, karena kita buat program langkah-langkahnya, terus foto dari awal seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini bagaimana cara menggugah semangat teman-teman, terutama kalau saya kan untuk MGMP juga itu agar lebih tertarik ke strategi, karena yang jelas kalau kita itu membuat aksi nyata berupa strategi penerapan itu jelas kontribusi ke sekolah itu banyak itu. Terima kasih, itu saja yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Bu. Baik, tidak usah saya pertegas pertanyaannya, langsung saja. Pak Solihin, itu tadi di awal saya utarakan Bu, terdeteksi atau tidaknya itu loh waktunya. Lalu mengapa dikaitkan dengan progres di Jawa Tengah itu kok 4 topik, itu hitungannya yang tadi itu. Tapi ini akan dipertegas oleh Pak Soleh. Monggo. Iya. Saya jawab yang ini dulu, yang kayak tadi ya, durasi waktu, betul ya. Saya sepakat semacam itu. Ya, saya tidak jauh-jauh lah, misalnya di keluarga saya sendiri di SMP Negeri 2 ini ada yang semacam itu, kebun langsung terus topik papat tuh ya Pak ya. Mohon maaf ini saya bocorin juga ke Pak Keno. Jadi ketika dulu awal kita dikejar tentang PMM, robeknya, ya, peringkat SMP 2 Kedung dia termasuk bawah lah begitu. Saya menggunakan strategi yaitu yang diceritakan Pak Keno itu, skip itu tadi. Saya kumpulkan teman-teman Pak Robek, saya buat tim untuk cari kuncinya. Ya, semacam itu hanya dilakukan, kita ketemu bareng-bareng udah fix jebret gitu kan ya, buat semua bareng, kumpul bareng di sini di lab komputer, kita buat bareng-bareng, kita paparkan kuncinya segala macam. Videonya banyak yang di skip timbang ditonton. Alhamdulillah sudah semua sampai sekarang. Berarti topik dulu 11 ya, waktu itu masih 11, itu SMP Negeri 2 Kedung Muni sudah selesai 12, ya berarti 12 sudah lulus topik semua Pak. Lulus proses semua ya. Jadi sekarang tinggal gawe aksi nyata kabeh ya, tapi itu tak waro-waro kudu dilihat temenan, orang dilihat orang bakal ngerti kowe. Ngeten nggih Pak nggih Bu ya, betul. Jadi durasi ini penting. Ngaten sewu tadi Pak ya, jangan terlalu ngebut Pak ya. Ya meskipun nggak apa-apa sih Pak ya. Ya, tapi memang ngebut gawe ini maksudnya karena ini kok urut validasi tak munggah meneh, tidak apa-apa sih sebetulnya. Tapi akan lebih baik begitu. Kalau ini ada durasinya berapa Bu? Misalnya berapa jam Bu? Berapa durasinya misalnya? Satu modul itu ada yang 1 jam, ada yang setengah jam. Nah, kewenangan ya kalau terdetek gitu. Nah, jadi harus benar-benar dilihat dan diulangi lagi. Makanya seperti tadi saya SMP Negeri 2 ya kudu baleni meneh nek pengen selamat, dilihat temenan, jangan di skip gitu Ibu ya. Kayak tadi strategi betul Bu, semacam itu. Jadi akan lebih baik memang aksi nyatanya itu apa dalam pembelajaran atau dengan teman sejawat membuat seperti apa. Kalau tadi yang saya contohkan jenengan lihat di video-video YouTube, sekali lagi saya tidak menjamin itu sudah lolos validasi. Itu hanya sama teknik kita menyebarkan lewat video gitu ya. Pesan saya mulai dari sekarang up sampai ke sana nggak bergerak, sidik-sidik bergerak. Jangan terdogma arep nggo gawe syarat, jangan. Begitu Ibu Bapak, mudah-mudahan kegiatan kita dari tadi siang sampai sekarang jelang sore ada manfaatnya, ada perubahannya nanti ke depan.
depan dan memberikan efek positif terhadap pendidikan di Kabupaten Pekalongan pada umumnya, di SMP Negeri 1 Karangdang dan pada khususnya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sekarang masanya sedang begini, Pak. Kalau kita tidak ikut masa yang sedang begini ini, maka kita akan ketinggalan. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pranoto Coromo. Ibu Bapak yang kami hormati, acara demi acara telah berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan materi yang telah disajikan oleh para narasumber sangat luar biasa sekali, dan semoga bisa membantu kita dalam memahami, mengimplementasikan apa yang ada dalam platform Merdeka Mengajar, sehingga tujuan dari pendidikan nasional kita dapat tercapai dengan baik, karena bagaimanapun juga muaranya adalah kepada siswa. Sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini, ending-endingnya atau manfaatnya semoga bisa meningkatkan pembelajaran kita di dalam kelas. Oleh karena itu, acara dari awal hingga akhir telah berjalan. Marilah kita akhiri kegiatan in-house training pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya pribadi, apabila dalam memandegani acara pada hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan yang dipanggil dengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.